Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak kelas 12 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan kita di Kadatika tentang konsep istihad dan bermadhab ya. Dan pada materi sebelumnya kita sudah sama-sama bahas, saya jelaskan tentang uh, imam madhab yang ada 4 ya. Ada madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali ya. Dan ini sudah kita bahas di rekaman sebelumnya. Dan mari kita lanjutkan untuk pembahasan tentang dasar hukum bermadhab. Nah, dasar hukum bermadhab ini merujuk pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya di mana beliau bersabda bahwa al ulama warasatul anbiya ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi ya. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham atau kekayaan harta ya, tapi sebaliknya adalah mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya atau ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berempat itu dalam Islam ya, bagi kita semua sebagai orang Islam yang awam sangat penting ya, agar pemahaman dan praktek agama kita itu benar. Ya. Karena dengan bermadhab itu merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk atau dengan melihat pada fikih madhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul madhab yang dianutnya. Jadi ini penting ya, kenapa kita bermadhab. Oke. Kemudian ulama madhab Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat ya bahwa memang diakui bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini merupakan ulama yang paling memiliki otoritas ya, dan lebih dapat dipercaya dalam melaksanakan hukum-hukum Islam ya, terutama dalam Al-Quran atau hadis ya. Dan mereka lah 4 orang imam ini merupakan orang-orang yang terpilih ya, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk apa? Menjelaskan kebenaran agama Islam kepada kita semua. Ya, makanya wajar ya kalau kemudian sampai hari ini, sampai sekarang ini, madhab yang masyhur yang diikuti oleh para umat Islam di seluruh dunia adalah ada 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali. Nah, bagaimana kita kemudian dalam aplikasi dalam bermadhab itu? Nah, dalam kehidupan kita semua di sehari-hari, di amaliyah kita semua, ada beberapa klasifikasi dalam bermadhab ya. Yang pertama adalah taklid. Taklid itu secara bahasa artinya adalah mengikuti, meniru, membuat tiruan. Sedangkan secara istilah, Imam Ghazali berpendapat menerima ucapan tanpa hujjah ya, atau tanpa alasan. Kemudian Imam Al-Asnawi berpendapat bahwa taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Ambil aja, ikut aja tanpa dalil. Ibnu Suki berpendapat bahwa mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalilnya. Jadi kalau dilihat dari 3 pendapat ini, maka poinnya adalah kita itu mengikuti ya perkataan atau pendapat orang lain tanpa tahu hujahnya, tanpa dalilnya gitu ya. Poinnya gitu.
Nah, nih dari beberapa definisi atas dapat dirumuskan ya bahwa pertama taklid itu beramal ya, beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Ya, kita beramal, beribadah yang bukan pokok ya, itu dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Yang kedua, yang B, pendapat atau ucapan orang lain itu diikuti tidak bernilai hujah. Jadi mengikuti pendapat tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu alasannya. Yang ketiga, nah, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Nah, orang-orang yang taklid itu dinamakan adalah muqallid. Ya. Ada muqallid adalah orang yang mengikuti pendapat tanpa tahu dalil adalah muqallid. Dan juga mutabi. Ya. Apa itu mutabi? Mutabi adalah orang yang mengikuti pendapat atau ucapan orang lain dengan tahu dalilnya atau hujahnya atau alasannya. Itu namanya adalah muttabi'. Nah, ini jelas ya. Itu lagi nih. Muqallid itu apa? Orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan dan dalil dari pendapat yang diikutinya itu. Jangan mutabi, apa mutabi? Orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Jadi kalau ditimbang antara muqallid dengan mutabi, tentunya adalah mutabi itu lebih baik ya dibanding muqallid. Ya. Oke. Nah, dasar kita semua adalah dalam bertaklid ini bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 170, kemudian At-Taubah ayat 122, kemudian An-Nahl ayat 43 ya. Sebenarnya kalau dari ayat ini, tiga ayat ini ya. Sebenarnya umat Islam itu tidak dilarang ya. Enggak dilarang untuk bertaklid karena memang keilmuan yang terbatas. Ya. Jadi kalau orang Islam yang awam itu dibolehkan bertaklid berdasarkan tadi ya surah Al-Baqarah ayat 170 atau ayat 122 dan An-Nahl ayat 43. Nah, ini kita lihat ya di surah An-Nahl ayat 43 Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Ta'ala kepada manusia untuk bertaklid. Ya. Kalau menurut Hanafi, ya, seorang ulama, ya, diperbolehkan taklid itu bagi orang yang awam, orang biasa yang memang tidak mengalami metode ijtihad. Ia diperbolehkan mengikuti pendapat orang, pandai dan mengamalkannya. Ini dibolehkan ya, artinya dibolehkan berdasarkan tadi anak ayat 43 mengikuti pendapat ulama. Oke. Nah, ini ada pesan-pesan dari para imam madhab ya dalam al-taklid nih. Imam Hanafi mengatakan jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkanlah perkataanku ini. Imam Malik juga berkata, setiap kita semuanya tertolak kecuali penghuni kubur ini, yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i berpendapat, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah atau alasan, seperti orang yang mencari kayu di waktu malam.
ia membawa kayu-kayu sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengantuk dan ia tidak tahu. Imam Hambali berpendapat, jangan mengikuti taklid kepadaku atau Malik atau Asy'ari atau Auza'i, tapi ambillah dari mana yang dari mana kami mengambil. Artinya pada sini poinnya sekalian, meskipun kita memang dibolehkan ya bertaklid dengan para ulama, dengan para imam madhab, tapi kemudian tidak mutlak harus diikuti. Artinya kalau memang ada pendapat madhab ini yang memang istilahnya tidak sesuai dengan nas Al-Quran atau hadis, maka kita boleh tidak mengikutinya. Gitu. Tapi sepanjang yang kita pelajari dalam fikih ya, dari pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini, ya tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan ya bahwa Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini meskipun mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang yang cerdas, yang mendirikan madhab-madhab, ya mereka sangat tawadu ya, mereka sangat rendah hati ya, sehingga kemudian mereka semua berpendapat bahwa taklid itu dibolehkan, mengikuti pendapat mereka dibolehkan ya, tapi dengan tetap juga harus mengkaji lebih lanjut pendapat-pendapat yang kita ikuti dari mereka. Oke. Nah, ini kemudian yang kedua ittiba ya. Apa itu ittiba itu? Ittiba itu adalah secara bahasa mengikuti ya, sebenarnya taklid ya. Sedang secara istilah apa? Menerima, mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan mengetahui atas dasar apa ya berpendapat demikian. Nah, ini. Jadi kalau tadi di awal saya sampaikan ya, ittiba itu berarti mengikuti perkataan, pendapat para ulama, kemudian tahu dasarnya, tahu dalilnya. Kalau taklid, tidak tahu kenapa? Karena keterbatasan keilmuan yang dimilikinya. Oke. Ittiba dalam masalah agama hukumnya adalah diperintahkan. Setiap muslim, mukmin wajib mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita bisa lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ya, nanti kalian bisa lihat poin kandungan di Ali Imran ayat 32 apa. Artinya apa? Kita disuruh ikut ittiba Rasul ya, mengikuti pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakini bahwa semua amal yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada yang salah ya, semuanya adalah benar. Karena apa? Karena berdasarkan petunjuk wahyu Al-Quran. Ittiba kepada selain Nabi dibenarkan juga ya, itu kepada para Nabi ya, para ulama yang terpilih ya, sebagaimana di surah An-Nahl ya. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki yang kami pilih wahyu. Kemudian di sini dikutip maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Nah, di sini artinya apa? Kita dibolehkan mengikuti pendapat para ulama yang memang mumpuni dalam ilmunya ya, dalam kapasitas sebagai seorang ulama. Nah, apa tujuan ittiba itu? Agar setiap kita semua sebagai muslim ya dapat mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya berdasarkan kesadaran dan pengertian ilmu yang kita miliki. Ya, kita wajib bertanya kepada sesuatu yang belum mengerti dan harus terus mencari dalilnya. Ya. Mengapa kita kemudian beramal dengan itu dengan mengikuti pendapat para ulama. Nah, jadi demikian sekalian kita sampai di pembahasan taklid dan ittiba ya, sampai pada tujuan ittiba ya. Dan untuk talfik nanti insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Jadi demikian sekalian untuk PYC hari ini ada 2 materi yang saya jelaskan lewat rekaman video ya. Moga-moga kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang paham boleh tanya di grup WA fikih kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.